Kita ingat Inggris dari bus merah, teh, biskuit, dan Big Ben. Tapi, realitasnya jauh lebih keras dari kartu pos itu. Contohnya di pesisir timur Yorkshire. Laut secara harfiah menelan daratan dan rumah-rumah di sana. Di Holderness, garis pantai mundur lebih dari 1 meter per tahun. Tebing tanah liat lunak runtuh digerus badai. Lalu, suatu pagi rumahmu bisa berada di tepi jurang. Sejak zaman Romawi, laut sudah menelan sekitar 5 km daratan. Bersama dengan 30 desa. Pemerintah kadang membayar warga untuk pindah. Melindungi setiap rumah dengan tembok beton terlalu mahal. Itu hanya memindahkan masalah ke tetangga. Jadi peta pesisir ini berubah tiap tahun. Alamat lama hanya tersisa di album keluarga dan foto. Kabut London yang terkenal bukanlah romantis, melainkan tragedi nyata. Pada Desember tahun 1952, London diselimuti kabut asap parah. Kota itu lumpuh total. Udara jadi kuning kehitaman karena asap batu bara. Jarak pandang hanya beberapa meter. Orang bahkan tak melihat kaki sendiri. Bus ditinggalkan di jalanan. Pertunjukan dibatalkan karena penonton tak bisa melihat panggung. Rumah sakit penuh sesak orang sesak napas. 5 hari mimpi buruk itu menewaskan sekitar 12.000 orang. Bencana ini, disebut kabut asap besar, memaksa pemerintah bertindak. Akhirnya mereka membuat undang-undang udara bersih. Tungku batu bara dilarang di kota. Penyaring dipasang di cerobong pabrik. Kontrol emisi diperketat. Kini di London, mobil kotor didenda. Zona emisi rendah diperluas. Jadi, mitos kabut abadi hanya gema kisah kelam itu. Inggris tidak memiliki satu dokumen bernama konstitusi. Sistemnya terbentuk dari berbagai bagian, undang-undang parlemen, putusan pengadilan lama, dan kesepakatan politik berusia ratusan tahun. Secara tertulis, Ratu menunjuk Perdana Menteri. Namun, faktanya, yang menjabat adalah pemimpin partai pemenang pemilu. House of Lords bisa menunda undang-undang baru. Namun, mereka tak berhak memblokir anggaran. Fleksibilitas ini membantu Inggris beradaptasi cepat dengan perubahan. Namun, saat debat Brexit, ini justru menimbulkan kebingungan total. Banyak yang harus menjelaskan lagi mengapa negara itu tidak bergantung pada satu dokumen tebal, tetapi pada kesepakatan untuk mematuhi aturan main. Sepak bola di Inggris bukan sekadar permainan, itu adalah jadwal hidup. Saat pertandingan, polisi menutup jalan. Pub buka lebih awal. Pasar bersiap untuk keramaian setelah peluit akhir. Rivalitas antar klub turun-temurun. Ada legenda keluarga, ejekan di sekolah, hingga pilihan tempat tinggal. Derby adalah saat dua klub tetangga bermain. Bagi warga, ini bukan cuma laga, melainkan sejarah 100 musim. Para fan membuat spanduk besar. Mereka membantu museum klub dan menabung untuk laga tandang. Kemenangan membuat malam terasa hangat meski hujan. Kekalahan merusak suasana hati sampai hari Senin. Bahkan orang asing di halte bus membahas gol kemarin seolah itu berita utama hari ini. Di Inggris, untuk menonton TV, Anda harus bayar biaya terpisah, yaitu lisensi TV. Orang yang tidak bayar bisa didenda. BBC, saluran publik, membuat berita dan dokumenter tanpa iklan. Oleh karena itu, pemirsa sendirilah yang mendanainya. Internet dan Netflix memang mengubah segalanya. Inggris terus berdebat tentang biaya ini. Apakah dipertahankan, diganti pajak, atau dihapus total? Namun, di kota kecil dan desa, BBC tetap sumber berita lokal terpercaya. Banyak yang rela membayar agar berita malam membahas hidup mereka, bukan rating iklan, atau hiburan semata. Di Orkney, Skotlandia, angin sangat kuat. Turbin hasilkan listrik melebihi kapasitas transmisi ke daratan. Daripada membuang energi, warga ubah listrik dan air berlebih jadi hidrogen. Hidrogen ini bahan bakar feri antar pulau dan pemanas rumah. Pendapatan tetap untuk warga karena banyak proyek koperasi. Bagi kepulauan sering terisolasi badai musim dingin, ini bukan hanya eksperimen. Ini asuransi nyata. Pemanas dan transportasi berfungsi walau laut melarang pelayaran. Kelebihan angin berubah dari masalah jadi cadangan energi saat sulit. Rumah teras biasa di Inggris terlihat manis di foto, tapi sering dingin di dalam saat musim dingin. Jendela tunggal, celah pintu, dinding tipis membuat semua panas hilang keluar. Dari sinilah muncul kebiasaan menghangatkan hanya satu ruangan, menutup pintu, minum teh panas berliter-liter, dan membawa pemanas portable. Setelah krisis energi, pemerintah bantu biaya isolasi loteng dan ganti jendela. Namun, di kawasan bersejarah, perbaikan lebih mahal dan lama disetujui. Jadi, banyak yang terus berlindung dengan selimut hangat dan karpet tebal. Pada hari cerah, mereka menangkap sinar matahari melalui jendela besar ruang tamu, menjadikannya pemanas gratis. Antrean di Inggris bukan sekadar menunggu, tapi olahraga nasional dan cara hindari konflik.
Saat Ratu Elizabeth wafat, antrean ke peti matinya berjam-jam. Orang berdiri semalaman tanpa dorongan. Aturannya mudah. Datang terlambat, berdirilah di belakang. Disiplin itu juga membantu saat kereta tertunda, atau antrean pos. Tanpa penjaga, hanya kepercayaan. Orang Inggris bercanda mereka bisa mengantre untuk mengantre, dan itu benar. Kebiasaan ini ubah kerumunan jadi barisan teratur, menghemat emosi semua. Pelanggar dihentikan dengan teguran tenang namun dingin. Wig dan jubah di pengadilan Inggris mirip kostum teater, namun idenya sederhana, menyembunyikan identitas. Agar perdebatan fokus pada argumen hukum, bukan orang berbusana trendy. Tradisi ini telah beberapa kali coba dihapus. Namun di pengadilan tinggi, ini dipertahankan sebagai pelindung dari tekanan dan penghubung sejarah. Hakim bisa mengarahkan pihak-pihak sesuai aturan proses, ini bukan prasangka. Tujuannya mencari solusi tepat, bukan membuat pertunjukan. Pada akhirnya, gaya kuno ini berfungsi sebagai filter emosi. Sistem mendengar inti argumen, bukan kerasnya suara. Ya, wig itu berat dan panas, terutama di musim panas. Namun ini mengingatkan semua di ruang sidang, perdebatan di sini sesuai aturan, bukan siapa paling lantang. Pub di desa Inggris bukan hanya tempat minum bir. Itu pusat kehidupan lokal. Di sini mereka galang dana tim sepak bola lokal. Pasang pengumuman kucing hilang. Kenalkan pendatang baru dengan orang penting. Ada aturan tak tertulis. Contohnya, traktiran, bergiliran. Juga kuis minggu berhadiah dari toko daging tetangga. Banyak pub berusia lebih seabad. Dindingnya penuh foto dan plakat lama. Meja favorit dekat jendela seperti warisan keluarga. Pub adalah jaringan luring yang hidup. Berita menyebar lebih cepat dibanding dipesan instan. Itu 10 fakta tentang Inggris. Jika ada info baru, suka dan ikuti. Jangan lewatkan episode negara menarik berikutnya. Sampai jumpa.